Firman ke-6, jangan membunuh. Kata membunuh berasal dari bahasa Ibrani ratsah, yang artinya melakukan pembunuhan secara keji atau kejam sampai hancur berkeping-keping, atau kita bisa mengartikan sebagai pembunuhan berencana dengan kejam. Membunuh berarti membinasakan atau menghilangkan nyawa orang lain, berbanding terbalik dengan sifat Allah sebagai pencipta. Allah yang menciptakan manusia pada hari yang ke-6, sehingga hanya Allah yang berhak untuk mengambil kembali ciptaannya. Itu sebabnya hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Di firman ke-6 juga Allah melindungi ciptaannya dengan perintah jangan membunuh. Dan yang menarik, angka 6 juga muncul dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu menegaskan bahwa angka 6 adalah bilangan manusia. Akan datang masa seorang antikris yang berlagak seperti Tuhan, padahal yang dilakukan adalah lawan dari sifat Tuhan, Sang Pencipta, yaitu untuk membunuh, dan membunuh. Inilah arti angka 666 dalam kitab Wahyu. Pembunuhan adalah pemberontakan kepada Allah Sang Pencipta, menempatkan diri dalam posisi Allah untuk menghakimi sesama manusia dan membinasakannya. Angka 6 adalah angka manusia, atau dengan kata lain, angka 6 menandakan hak hidup seluruh umat manusia dan tidak ada satupun orang yang berhak mengambil hak hidup orang lain. Pembunuhan adalah kekejaman, kekejian, lawan dari kasih. Barang siapa di dalam Allah, dia pasti akan mengasihi sesamanya, karena Allah adalah kasih. Mengasihi sesama sama saja mengasihi Allah, karena Allah menciptakan manusia. Apakah kita mau mengasihi atau mau membenci? Karena membunuh sebenarnya bukan hanya diartikan sebagai pembunuhan fisik, tapi juga jiwa. Bahkan di masa kini, pembunuhan bisa dilakukan dari jarak jauh, bersama-sama, dan tersembunyi, yaitu melalui sosial media. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudara seimannya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kebencian adalah lawan dari kasih, seperti pembunuhan adalah lawan dari penciptaan. Dan Alkitab menjelaskan bahwa membenci saudara seiman sama saja dengan membunuh. Mengapa Alkitab menyamakan pembunuhan dengan kebencian? Tahukah Anda bahwa kebencian yang tersimpan di hati manusia saat ini dapat dengan mudah dikeluarkan dalam bentuk ujaran kebencian, tatapan mata, perlakuan, keinginan untuk menyingkirkan orang lain dari hadapannya? Pembunuhan pasti dimulai dari rasa benci, kebencian yang menumpuk dan akhirnya keluar dalam bentuk kata-kata rasis, kata-kata diskriminasi, kata-kata kasar, kata-kata buruk, kata-kata kutukan, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang menunjukkan kelemahan orang lain, kata-kata yang membunuh orang lain. Kebencian yang diutarakan terus-menerus dapat membunuh jiwa orang lain. Contoh nyatanya adalah bagaimana banyak kasus anak-anak sekolah yang bunuh diri karena dibully temannya, dijauhi temannya, dihina, dan direndahkan teman-temannya. Dan berapa banyak anak-anak sekolah yang tidak mau lagi berangkat ke sekolah karena teman-temannya memusuhi dia. Apalagi saat ini zaman mengekspresikan diri semakin dipermudah dengan sosial media. Kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu menyebar dengan begitu cepat karena sosial media. Kebencian yang dimulai dari dalam hati muncul ke permukaan melalui sosial media, lalu muncul melalui perkataan, dan akhirnya muncul dalam bentuk perbuatan, yaitu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan kejam dan terencana. Matius 5:21-22 berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuhan Yesus menuntut kita untuk melenyapkan pembunuhan sampai akar-akarnya, yaitu sejak dari hati. Banyak orang yang tidak membunuh fisik karena takut dihukum, sehingga mereka membunuh jiwa orang lain melalui sosial media. Ada juga orang yang tidak berani mengutarakan kebencian di sosial media karena takut hukuman dari netizen. Dan pada akhirnya banyak kebencian yang sekedar tersimpan di dalam hati. Tapi Tuhan Yesus tahu segala sesuatu dan akan mengadilinya, termasuk kebencian yang tidak tampak di luar. Dari hati dan pikiran yang penuh kebencian, suatu saat akan diadili oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita sama sekali tidak memiliki alasan untuk membenci, tapi kita harus selalu mengasihi. Karena ketika kita membenci orang lain, mencaci maki, dan merendahkan sesama kita, sama saja kita sedang membunuh gambar Allah yang ada di dalam orang tersebut. Kasihilah orang lain, jangan bunuh gambar Allah yang ada di dalam diri sesama kita dengan kebencian. Tapi kasihilah orang lain seperti kita mengasihi orang lain. Ingat, angka 6 adalah angka manusia, yang artinya kita dan sesama kita setara, sehingga tidak boleh saling membunuh dan membenci. Matius 10 ayat 28 berkata,
Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bahwa Allah Sang Pencipta, baik tubuh dan jiwa, dan roh Allah ada di dalam setiap orang percaya. Hanya Allah kitalah yang memiliki kuasa membunuh jiwa. Kita tidak boleh takut pada gelombang kebencian yang ditujukan kepada kita. Sebaliknya, Allah justru menyuruh kita untuk mengasihi musuh kita. Lawanlah benci dengan kasih. Ketika benci dilawan dengan benci, suatu saat kebencian itu akan berubah jadi pembunuhan. Itulah alasan mengapa Allah mengajar kita untuk mengasihi sesama kita tanpa alasan. Karena baik pembunuhan atau kebencian hanya bisa dikalahkan dengan kasih. Penuhilah dunia kita dengan kasih, mengasihi setiap orang yang kita jumpai. Siapa yang akan menyakiti kita ketika kita rajin berbuat baik dan mengasihi sesama kita? Bayangkan betapa indahnya dunia kita nanti di kekekalan ketika hanya ada kasih.